Di mana-mana perusahaan kan sekarang sedang mengeluh, Ya, ya, ya. generasi ini nggak bisa bekerja. Apa benar itu Bang? Bahwa banyak perusahaan tumbang, termasuk juga Tanah Abang dan segala macam itu nggak bangkit lagi karena generasinya sama sekali nggak bisa dia andalkan. Gibran kalau muncul itu jangan kelihatan lelah, jangan kelihatan ngantuk, jangan kelihatan tua. Karena justru yang saya lihat itu justru itu Bang. Orang Indonesia semacam apa yang kita labelkan pada mereka, kan begitu. Paling tidak begini, kita harus melihat payung yang jelas. Sebelum payung ini ada yang menaungi ketiga-tiganya, kita agak pesimistik. Sobat Madilog, materialisme, dialektika, dan logika, salah satu mahakarya dari Tan Malaka itu muncul dari satu proses yang tidak sebentar. Artinya ketika menulis itu, pengalaman-pengalaman sejak menempuh pendidikan, baik itu di sekolah menengah bawah ataupun ketika dulu di sekolah raja, di Bukit Tinggi, SMA 2 Bukit Tinggi sekarang, dan sampai ke Belanda, tentu sangat dipengaruhi oleh kurikulum pendidikan yang muncul di bangku sekolah. Tapi bukan hanya itu, juga karena kebudayaan, teknologi era itu. Nah, ke depan kita akan melihat bagaimana wajah pendidikan kita, bagaimana wajah kurikulum pendidikan kita, dan terutama masalah strategi kebudayaan kita. Nah, kebetulan itu hadir di sini kawan saya, sahabat saya, orang yang sangat dekat dengan dunia pendidikan dan menjadi kuncen di Universitas Indonesia. Karena kami semua satu angkatan dulu dengan Fadlizon dan kawan-kawan, itu setelah tidak lagi kuliah, kami keluar kampus, tapi beliau tetap di kampus. Bang Dr. Alfian Siagian. Bang. Ini abang kita semua. Kita satu angkatan, tapi kita panggil abang. Bang, kalau kita lihat Bang dari Pak Prabowo, Bang, kan pernah ketika menempuh pendidikan dasar dan menengah, itu ada di luar negeri. Nah, kamu muncul salah satu wakil menteri kita, diambil lulusan Harvard. Kira-kira abang lebih optimis atau pesimistik ketika beliau menjadi presiden untuk menjalankan masalah pendidikan dan kebudayaan yang sangat agung ini? Ya, awalnya kita lihat dulu pemisahan tiga unsur lah, tiga unsur di dalam pendidikan yang selama ini kita punya. Pertama pendidikan dasar menengah, kemudian pendidikan tinggi dan riset dan teknologi, teknologi, terus kemudian Kementerian Kebudayaan. Ya. Tadinya kan itu kan satu platform lah, ya. Ya, digabung jadi satu. Ini dibagi menjadi tiga. Artinya ketika ada ada konsep yang jelas yang menyatukan ketiganya, ya itu baru kita lihat, kita bisa optimistik. Tapi kan sampai sekarang kita nggak melihat satu payung gitu ya, satu payung yang menaungi ketiganya. Karena kan kita berbicara mengenai bagaimana manusia Indonesia disiapkan dari segi pendidikan dasarnya, kemudian tinggi, dan kemudian dia disiapkan dalam dalam platform kebudayaan. Jadi kebudayaan itu harus disiapkan untuk paling tidak begini, kita harus melihat payung yang jelas. Sebelum payung ini ada yang menaungi ketiga-tiganya, kita agak pesimistik. Gitu. Pesimistik ya? Iya, pesimistik. Katakanlah misalnya begini, ketika kita terjebak pada
ya maaf ya, Merdeka Belajar, Ya, ya. secara konsep semua mahasiswa, katakanlah begitu, ketika kita bicara pendidikan tinggi, seolah-olah disiapkan untuk menjadi CEO semua. Disiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan penting semua. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Hanya ada satu di antara 1000 lah, kalau itu paling bagus. Satu di antara 1000 orang yang kemudian menjadi CEO. Sisanya kan jadi pekerja biasa dan mereka harus meretas karir mulai dari jabatan katakanlah pemula atau middle kalau udah tamatan pendidikan tinggi, terus kemudian baru meretas, dan itu kan jenjangnya juga nggak seideal yang dibayangkan. Tiba-tiba kita membayangkan semua orang jadi CEO itu kan luar biasa jadinya. Ya padahal kan kalau kita lihat dari pidato-pidatonya Pak Prabowo Subianto, itu kan luar biasa yang tidak dicapai dari sisi sumber daya manusia ini. Dari sisi katakanlah juga pendidikan tinggi, universitas kita dari ranking sekian menjadi ranking sekian. Itu seolah itu dalam waktu yang sangat cepat bisa diraih. Padahal ini kan dunia pendidikan itu dunia yang sangat lama untuk memperbaikinya dan bahkan untuk memasukinya. Iya betul. Jadi untuk mencapai ranking katakanlah menjelang 200-an UI gitu ya, katakanlah UI menjelang di angka 200 itu kan perlu bertahun-tahun, paling tidak 5 tahun terakhir ada konsentrasi penuh yang dilakukan oleh UI untuk mencapai ranking 200-an sekian itu. Dan UI yang terbaik sekarang di Indonesia. Ya, UI yang terbaik di Indonesia. Itu secara gradual diupayakan. Dan ini a part of the game sebetulnya. A part of the game. Artinya UI harus ikut dalam permainan dunia itu tadi. Jadi nggak semerta-merta misalnya universitas dari mana terus dia ikut part of the game dan dunia ini. Tidak bisa. UI harus bermain di situ. Kita untuk mengejar Singapura saja kan setengah mati. Mati beneran ya kan? Mati beneran. Singapura and US misalnya. Setengah mati untuk mengejar itu. Nah, ini tidak hanya kita bicara mengenai mahasiswanya. Tapi kita harus berbicara mengenai siswa-siswa yang disiapkan untuk itu. Nah, dulu kan ada aja semacam jalan pintas. SMA unggulan. Di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Utara dan segala macam. Dibilang Mitra ada Taruna Nusantara. Ini nasib dari sekolah-sekolah unggulan itu kan juga tidak, pada akhirnya juga mengalami deklinasi, Bang. Iya, karena kan ada kebijakan yang tidak lagi ada prioritas terhadap unggulan-unggulan ini kan. Dan biaya yang tinggi. Zonasi ini diberlakukan kan semuanya jadi sama rata. Ya. Sama rata gitu, tidak ada lagi sekolah bertaraf nasional, internasional sudah tidak ada lagi kan. Semua. Oke, itu kita nafikan dulu. Oke, ya. Artinya begini, mulai dari pendidikan dasar kita harus punya platform yang jelas. Harus ada satu payung yang kemudian juga mempersiapkan mereka masuk ke pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, itu platformnya harus dibuat. Sumber daya manusia ini harus dibuat. Harus ada payungnya. Apa misalnya? Identitas apa yang kita letakkan pada ini? Pada orang-orang ini, pada manusia ini. Orang Indonesia semacam apa yang kita labelkan pada mereka, kan begitu. Saya dulu agak sedikit optimis ketika Jokowi punya platform revolusi mental pada waktu itu. Ya. Tapi kemudian revolusi mental ini kan menguap. Betul. Dulu waktu saya di kementerian, saya yang menyusun semacam naskah akademiknya itu, misalnya revolusi mental di bidang
reformasi birokrasi, tetapi kan memang pada akhirnya menguap kan? menguap. Tidak, Artinya yang Abang mau lihat itu yang identitas kan atau payung dan platformnya, payungnya tadi itu jelas. statutanya ya. Nah, statutanya jelas. Hmm. Nah, sekarang antara pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan teknologi, riset dan teknologi, apa payungnya? Bisa tidak disinergikan juga dengan, misalnya katakanlah, Kementerian Kebudayaan ini mau menyiapkan apa? Kan kita menyiapkan manusianya toh. Ya, ya. Apa bedanya menyiapkan manusia secara kebudayaan dan menyiapkan manusia dalam bidang pendidikan? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Karena belajar seumur hidup. Iya, belajar seumur hidup toh. Di kedua bidang ini ya? Iya, di kedua bidang ini. Jadi karakter siswa yang Indonesia, apakah berbeda dengan karakter mahasiswa yang Indonesia atau karakter manusia Indonesia? Berbeda tidak? Kan nggak beda kan? Itu saja kan? Jadi perlu satu pembahasan yang jelas di kementerian ini, duduk bersama kalau menurut saya. Duduk bersama nih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan. Yang saya lihat kemarin begini Bang, ketika ada peristiwa peringatan 28 Oktober, ini 3 menteri ini berjalan bersama untuk satu kegiatan. What? Saya bilang kan, ini untuk apa? Untuk apa ini kan cuma sekedar upacara, harus ketiga menterinya datang, wakil-wakilnya juga datang, pakai baju yang sama, saya lihat. Padahal pekerjaan begitu banyak. Artinya pemisahan 3 menteri ini di era yang seperti sekarang justru saya lihat justru mengarah pada simbolisasi aja. Ya itu yang harus menurutku harus dipecahkan persoalan itu. Kayak katakanlah menyiapkan sumber daya dalam jangka katakanlah 10 tahun yang akan datang. Untuk kepentingannya 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang disiapkan di sini. Gitu kan. Jadi nanti 10 tahun yang akan datang si pendidikan tinggi ini sudah bisa menuai gitu. Apa yang sudah ditanam di sini. Dan harus bersinergi, artinya apa yang kita tuai nanti itu adalah orang-orang yang siap untuk menghantar Indonesia masuk pada 100 besar universitas dunia tadi. Kalau sumber dayanya nggak siap. Ya. Kalau kita lihat dari sisi program-program yang lain nih Bang, ada ketahanan pangan, ketahanan energi, gizi dan segala macam dikaitkan dengan itu. Artinya ini kan sebetulnya semuanya terkait dengan infrastruktur pendidikan kita. Terkait dengan sumber daya manusia kita yang tersedia, yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Kemudian anak-anak siswa-siswa kita yang nanti mendapat makanan bergizi. Kalau bergizi saja, tetapi kalau kurikulum pendidikannya sama sekali menyebabkan mereka tidak bergizi secara intelektual, itu kan sia-sia saja. Ya, harus jalan berbarengan. Harus jalan berbarengan. Jadi di masa sekarang menurut saya yang perlu diingat sebetulnya ada satu fakta bahwa pemerintah kita, pemerintah baik nasional maupun yang daerah ini selalu mengatakan bahwa mereka membantu, menolong. Mereka selalu berstatement bahwa masyarakat kita itu miskin. Masyarakat kita selalu perlu dibantu. Padahal enggak. Katakanlah misalnya untuk berobat, masyarakat kita itu kan urunan. Ya. Nah ini statement kebudayaan sebetulnya yang perlu diperbaiki. Bahwa mereka akan membantu kita dengan program Kartu Indonesia Pintar, BPJS dan lain-lain. Misalnya kan seperti itu. Seolah-olah ini bantuan. Bukan, ini bukan bantuan kan. Statement ini selalu saja menempatkan masyarakat kita pada kondisi miskin. Begitu juga dengan
program makan gratis, makan siang gratis. Jangan menempatkan siswa ini sebagai orang yang miskin. Dan negara adalah sinterklas. Negara adalah sinterklas. Jangan terlalu hebat begitu loh. Jadi negara harus hadir untuk membuat mereka bergizi, untuk memberikan mereka untuk menyediakan makan siang yang bergizi tadi, bukan makan siang gratis. Ya. Gratis, kita yang bayar pajak kok. Toh makan siangnya sebergizi apapun menunya, itu kan bukan uang pribadi, Bukan. uang negara. Uang Dan negara. sudah dialokasikan lewat anggaran pendidikan 20%. Iya. Dan informasinya kan juga diambil dari itu. Iya. Jadi internalisasi nilai-nilai ini sebetulnya kalau menurut dari sudut pandang kebudayaan tadi, itu internalisasi yang jadi kontraproduktif gitu ketika kita mengatakan bahwa makan siang gratis. Ya. Kalau kita lihat dari para menteri nih Bang, katakanlah Menteri Pendidikan Tinggi, itu apa artinya akan mempengaruhi universitas? Bagaimana Bang melihatnya? Apakah lebih optimistis? Ya, tetap pada tadi, platform tadi. Artinya siapapun menterinya? Siapapun menterinya, itu ada tidak satu statement yang bisa dijadikan sebagai katakanlah pijakan gitu. Statement itu perlu kalau menurut saya. Statement misalnya katakanlah reinventing Indonesian identity misalnya. Nah ini kan perlu sebagai pijakan bahwa kita menyiapkan SDM dengan tujuan tertentu kan begitu kan. Nah dengan begitu. Dulu waktu masa kita kuliah itu link and match Pak. Link and match. Wardiman Jojonegoro. Ya. Nah sekarang apa? Itu kan penting supaya begini antara menteri quote and quote generasi tua kan di atas 55 kan? Ya. Di atas 55 kan? Udah jadi tanggungan negara sebetulnya. Nah ini kan di atas 55, bagaimana kemudian dia memahami wakil menterinya yang katakanlah generasinya generasi X. Ya. Kelahiran 79 kalau nggak salah. Ya, gitu. Generasi X atau ya X ya. Hampir ini. Tapi ada juga menteri yang justru kelahiran 90. Nah, jadi di antara mereka harus menyelesaikan gap-nya dulu. Baru nanti dari situ kita lihat yang menjadi yang mereka urus ini kan generasi alpha sekarang kan. Ya. Katakanlah Gen Z udah mau habis kan. Mau habis. Dan Gen Z ini justru ada juga di kementerian kan? Ya, generasi milenial kan ada kan? Nah, ya. Jadi kan gap antar generasi ini yang perlu diselesaikan gapnya, permasalahannya. Ada jarak atau jurang pemisah yang dalam. Ya. Harus ada bukan cuma mutual understanding gitu antara dua pihak. Ini kan udah berpihak-pihak, 3 pihak gitu. Nah ini diselesaikan dulu. Jadi problem-problem kemahasiswaan, misalnya ini kita bicara pendidikan tinggi. Mahasiswa kita sekarang ini kan pada kondisi psikologis dunia yang dibentuk bahwa mereka itu fragile. Kalau saya mengatakan bahwa mereka dibentuk. Gamang ya. Dunia membentuk mereka. Dunia mengatakan, kalian adalah generasi strawberry. Strawberry, kalian fragile. Kalian lemah. Ini dunia yang mengatakan itu. Dan kemudian anak-anak muda kita yang sekarang jadi mahasiswa ini mengiyakan itu. Mereka bilang, iya. I need a help. Tapi nggak bisa bantu orang. Iya, I need a help. Sehingga nanti
ketika problem ini tidak terpecahkan, ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja, yang kemarin diiming-imingi untuk jadi CEO, pemilik usaha, ini kan jadi gampang. Ini kan jadi serba rumit jadinya. Ada 3 generasi yang harus menyesuaikan diri. Ada gap antar generasi, jurang generasi yang sangat dalam yang harus diselesaikan gitu. Jadi generasi Pak Menteri yang ada di generasi presiden dulu itu baby boomer di atasnya lagi. Iya, kan? Di atasnya lagi. Presiden, menteri, wakil menteri beda lagi. Terus kemudian orang yang sedang dididik di dunia pendidikan tinggi ini. Coba kalau ini tidak dibuat atau diberikan satu statement yang jelas, positioning yang jelas, gampang. Kita nggak punya itu tadi link and match atau apapun sekarang belum ada. Klise kedengarannya, tapi kan perlu. Revolusi mental dulu. Sebagian orang bilang klise, tapi saya bilang itu perlu. Atau Pak Prabowo mengatakan begini ya, di bukunya kan Paradoks Indonesia. Itu kan nggak bisa jadi platform. Bisa nggak Paradoks Indonesia jadi platform? Nggak bisa. Paradoks itu kan bukan sesuatu yang optimistik. Berangkat dari sesuatu yang gamang juga, yang fragile juga. Yang orang justru nggak punya harapan. Iya. Ya tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang harus dijadikan indikasi untuk masalah pembangunan ke depan? Ya kita kan nggak cukup paham. Yang saya tahu ketika statement dulu itu, saya bagaimanapun dulu berharap dengan revolusi mental itu, berharap itu tidak menguap, Apalagi dulu kan revolusi mental ini kan ada trisaktinya. Ya. Ada revolusi mental, ada trisakti. Iya. Mandi segala macam. Tetapi sekarang nggak ada. Dulu waktu baru ada link and match itu ada trilogi pembangunan. Sekarang kita taunya Asta Karya ya. Ya. Terus yang di atasnya apa? Sebelum Asta Karya ini, artinya visinya apa? Asta Karya ini kan jadi misi kan. Ini kan kata kerja nih. Asta Karya ini kan kata kerja. Ini kan visinya itu kan harusnya kata benda gitu. Yang itu yang kemudian akan dituju gitu. Nah, dilakukan dengan Asta Karya itu gitu. Berarti ada jarak antara, ya katakanlah abang kan wakil dari orang yang sehari-hari, hampir tiap hari ada di dunia kampus, akademis. Berarti ada jarak yang sangat jauh nih antara apa yang dikerjakan oleh pemerintahan terpilih, menteri-menterinya, dengan apa yang menjadi sesuatu yang diharapkan oleh dunia kampus, tapi justru bukan mendekat ke kampus, tapi justru makin menjarah. Ya belum terlihat. Ini masih abstrak gitu. Masih abstrak. Kalau ibarat lukisan sebetulnya masih kosong. Masih sketsa ya? Iya, sketsa kalau sketsa belum ya? Udah bisa kita lihat ya? Udah bisa kita lihat. Sekarang sketsanya aja belum kan? Baru kanvasnya yang kelihatan ya? Iya. Tabula rasa. Bahkan warna cat yang mau digunakan segala macam belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Nah ini kan pentingnya kita melihat itu. Jadi saya selalu bilang bahwa kebudayaan itu penting. Kebudayaan itu penting. Kita harus meletakkan dulu kebudayaan itu sebagai infrastruktur gitu. Infrastruktur ya, bukan sesuatu yang tabula rasa, yang sangat konseptual, yang abstrak. Justru menjadi sesuatu yang organize. Dan kemudian dari situ diturunkan. Gitu. Apa salahnya Kementerian Kebudayaan ini
membuat dulu satu statement kebangsaan yang jelas. Apa manusia Indonesia itu mau menuju kemana? Atau definisi tentang manusia Indonesia itu seperti apa? Bisa. Tidak seperti pidatonya dulu Mokhtar Lubis, yang serba negatif kan? Iya. Artinya kita menuju yang positif. Iya dong, menuju sesuatu yang positif. Jadi, mohon maaf, Fadli kan ketika dipanggil ke Kartanegara itu dia berbicara mengenai reinventing Indonesian identity, kan dia bilang begitu. Dia ingat atau tidak itu urusan yang lain lah. Masih itu yang dia katakan ya. Nah, reinventing dia harus paham bahwa inventing di sini itu jadi sesuatu yang aktif sifatnya. Jadi manusianya atau masyarakat Indonesia yang kemudian reinventing. Berarti dulu pernah invent, pernah ditemukan dulu. Jadi kita mau mengacu pada apa yang dikatakan oleh Armin Pane, kita gali kembali apa yang kita punya di masa lalu untuk beranjak ke masa depan seperti yang dikatakan oleh Sultan Takdir Ali Shahbana, kan begitu. Ya, sekalipun Armin Pane, Sanusi Pane, dan Khairil Anwar adalah 3 orang yang mengkritisi juga kan Sultan Takdir Ali Shahbana. Kita ingat dalam polemik kebudayaan. Iya, betul. Artinya dulu itu yang dilakukan pertama kali kan? Iya. Sebelum Indonesia merdeka kan? Dulu itu yang diperdebatkan. Ada surat kepercayaan gelanggang. Iya. Kemudian pas polemik kebudayaan. Tapi kan juga waktu Pak Karno kan juga itu. Bung Karno kan juga itu juga yang terjadi antara yang dari sisi ada lekranya ke kiri, ada Manikebunya yang ke kanan gitu kan. Artinya itu sekarang nggak kelihatan ya Bang ya? Saya mau tanya ke Abang ini. Ya, bisa jadi akan terlihat lagi. Persaingan itu akan terlihat lagi. Kenapa Bang? Ya mungkin ini bacaan saya, Fadli akan membawa rombongannya yang akan lebih Manikebu. Karena sebelumnya lebih ke betul. Ya, ini kita harus menjelaskan ini posisi 2 orang ini antara Fadlizon dengan Hilmar Farid itu ada di satu tempat, satu kampus, teman pergaulan kita. Tetapi pertarungan ideologi waktu kita masuk itu angkatan 91 itu sangat kuat. Pertarungan antara kiri dan kanan itu sangat kuat. Hanya udah pasti yang masuk ke UI tahun 91 itu kalau nggak dia di kanan, kalau nggak dia di kiri. Yang di tengah-tengah kayak saya sama Bang Pian ini agak sangat jarang gitu karena dianggap kalaupun di tengah-tengah kalau misalnya hijaunya hijau semangka, di luarnya kelihatan alim tapi di dalamnya sangat kiri. Atau sebaliknya gitu, indepnya pun indep yang sangat Manikebu gitu. Ya itu saya mau jelaskan ya. Jadi akan ada warna dari figur misalnya Fadlizon akan memberikan warna juga kepada apa yang dia akan jalankan seperti Hilmar Farid juga dalam tanda kutip memberikan warna seperti itu. Iya. Ketika menjadi Dirjen Kebudayaan. Iya, kalau menurut saya iya. Warna itu akan kelihatan gitu. Pilihan-pilihan warna itu kan masing-masing sebetulnya sudah terinternalisasi dalam diri masing-masing gitu kan. Apalagi intelektual seperti mereka itu. Katakanlah mereka intelektual begitu kan. Itu terinternalisasi dan nilai-nilai itu kan sudah ada. Itu. Jadi pertanyaannya sebetulnya sekarang strategi kebudayaan macam apa yang akan dibawa. Karena itu tadi penting tadi. Ketika dia mengatakan reinventing Indonesian identity, ini akan menjadi semacam kata kerja aktif buat pelaku-pelaku kebudayaan bergerak dan menciptakan semacam statement kebangsaan yang akan dijadikan platform atau alat bagi
pendidikan dasar dan pendidikan menengah bergerak nantinya. Gitu. Jadi sebetulnya peringkat dunia 150 itu bisa saja dicapai, tapi memang harus bertahap. Artinya tidak bisa dicapai dalam semalam ya? Nggak bisa dong. This is a part of the game gitu. Singapura ikut bermain itu kan lama, nggak tiba-tiba. Jadi orang yang mau meneliti harus tercipta dari sejak dini. Jadi nggak bisa diharapkan bahwa para menteri atau katakanlah sosok-sosok yang diambil, katakanlah yang dianggap otak kirinya jalan, seperti wakil menteri yang siapa itu yang lulusan Harvard, itu kita nggak bisa berharap bahwa mereka ini tiba-tiba akan menjadi Sangkuriang atau Damar Wulan ya? Kok bisa? Mereka kan masuk ke institusi yang sudah mapan. Ya kan Harvard itu udah mapan. Jangan Harvard, mereka masuk NUS saja udah mapan gitu kan. Betul. Kita ini hanya bisa bersaing sebetulnya dengan Chulalongkorn misalnya. Chulalongkorn, ya. Chulalongkorn itu ya bisa. Thailand ya? Thailand. Terus kemudian Universitas Utara Malaysia. Atau UKM bisa nggak UKM? UKM masih bisa, tapi UM agak jauh. Iya. Nah gitu, jadi ini kan harus dibangun. Ketika kita mendapatkan input di universitas itu mendapatkan input yang biasa-biasa saja, ya sebagaimana selama ini kita punya, ya kita akan bertahan di 200, 250 terus bolak-balik aja di situ. Ya, ketika Kementerian Kebudayaan itu dipisah dari kementerian sebelumnya, Kemendikbud ya dan riset dan teknologi, itu Abang melihat infrastruktur atau katakanlah platform kemudian ataupun program-program dari kementerian ini itu akan berada makin jauh dari dunia akademik, dunia kampus, atau sebaliknya bisa masuk? Harusnya kan idealnya kan makin masuk. Bukan mereka bergerak bukan di luar kampus mestinya ya? Tidak. Mestinya juga saya yakin juga orang-orang yang akan dibawa oleh Fadlizon ke kementerian itu adalah orang-orang dari kampus juga. Yang akarnya ada di kampus? Yang akarnya ada di kampus. Dunia teater, dunia debat, dunia seni, macam-macam ya. Termasuk unit kegiatan mahasiswa dengan segala pencak-silat, marching band, debus, katakanlah. Di Tirtayasa harus ada satu UKM khusus debus ya? Iya. Atau di kampus-kampus di Papua harus ada satu unit kegiatan mahasiswa yang khusus, misalnya kesenian asmat di bidang pahat di bidang gambar menggambar. Iya, karena di balik keseniannya itu sebetulnya ada alam pikir. Kalau kita kembali ke bukunya Hatta, Muhammad Hatta, Alam Pikir Yunani. Alam Pikiran Yunani itu sebetulnya buku itu kan membuka bahwa sebetulnya Yunani itu punya alam pikir berdasarkan mitologis yang mereka punya kan gitu kan. Nah, asmat dengan patungnya itu, dengan pahatannya itu sebetulnya tidak sekadar sebuah seni dan kemudian dipajang. Bukan. Atau Komoro ya? Bukan. Dulu kan asmat justru jauh lebih tinggi. Festival asmat dan segala macam lebih banyak peminatnya. Sekarang justru mengalami deklinasi ya? Iya itu tadi karena kita terjebak pada festival-festival saja. Tapi kita tidak membahas bahwa di balik karya seni yang adiluhung tadi sebetulnya ada alam pikir orang asmat. Di balik petatah petitih Minang
di balik kuliner Minang, walaupun sekarang sedang ada perdebatan itu Ya, kan. perang dagang, perang dagang. Perang dagang itu sebetulnya ada alam pikirnya orang Minang di situ. Gitu. Jadi ini yang harus dilihat bahwa tidak sekadar ada petata petiti. Jangan kemudian berpantun-pantun ketika upacara-upacara pembukaan acara A, B, C, D, terus kemudian orang berpantun-pantun. Tidak. Atau mungkin kebudayaan lapo ya, bagi orang Batak ya, lapo, atau warung ya, atau lapau bagi orang Minang. Ya. Artinya di sana sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi itu kan intelektualitas juga dibangun bukan hanya di ini, tetap di kampus, tapi di lapo. Di lapau. Ya. Di warung-warung. Debat ya, dan demokrasi sebetulnya di sana juga ya Bang? Ya, demokrasinya. Sikap seorang ksatria. Iya, demokrasinya orang Indonesia itu ada di situ. Ada di lapau-lapau. Itu kan. Ada orang yang ketika ada di lapau itu dia merasa sangat merdeka dan pintar. Iya. Ketika kembali ke rumah dia menjadi lagi. Dan seorang akademisi kalau di lapau, dia sebetulnya itu ruang buat riset dia, ruang sosial dia. Dia jadi pendengar, tapi karena saya masih ingat catatan harian saya itu, ketika pulang ke kampung, saya bilang begini, sekalipun ini tidak rasional, tapi saya harus mendengarkan. Saya sekarang berasal dari kampus terbaik, sekalipun ini muncul dari sesuatu yang mitologis. Artinya kita kaum intelektual, kaum akademisi juga hadir di lapau itu, sekalipun mereka di sana jadi orang bodoh, kata mendengar aja. Oh gitu ya, dan nggak bakal berdebat. Tapi dia akan membawa lagi, memverifikasi ulang lewat yang namanya teori, lewat catatan-catatan. Artinya itu yang harus diperbanyak Bang. Iya. Ruang itu ya. Ruang-ruang itu. Ada kalanya kita sebut sebagai ruang kreativitas. Gitu. Jadi bukan hanya ruang-ruang fisik yang apalagi virtual ya. Tapi ruang-ruang kreativitas yang makin dibuka gitu. Jadi begitu juga dengan kebudayaan kita kemudian tercermin pada pendidikan dasar, menengah, kemudian pendidikan tinggi. Jadi ruang-ruang kreativitas. Jadi pelajar-pelajar kita tuh melakukan riset, penelitian itu tidak hanya sekedar mengejar apa yang sekarang disebut sebagai Scopus. Terus Sinta 1, 2, ya, Sinta 2. Saya udah nggak mengerti lagi itu Bang. Apa? Ini Scopus apaan? Sinta 1, Sinta 2 apa? Saya nggak kenal dulu. Tapi jadi sebetulnya yang diciptakan di situ adalah ruang-ruang kreativitas sehingga mereka merasa perlu untuk riset. Kan gitu kan. Di pendidikan-pendidikan di Harvard misalnya kan, apakah mereka peduli dengan Scopus itu misalnya? Kan belum tentu juga. Di Inggris itu katanya konon tidak dipaksakan, tidak lagi diwajibkan. Tapi mereka melakukan riset itu dengan apa? Karena riset itu adalah bagian dari kehidupan mereka. Terinternalisasi dalam diri mereka. Sebagaimana misalnya kita kalau berkesenian, itu kita berkesenian tidak di ruang-ruang pertunjukan seperti orang Barat. Betul. Ketika kita ngobrol begini, kita berkesenian. Apalagi orang Minang, pantunnya kan pasti muncul. Saya ingat Bang, dulu kan saya naik kereta terus. Ya, tinggal di kota ya, kuliah di Depok. Jadi dulu kan kalau di kereta itu sekalipun sangat padat, bau dan segala macam, tetapi di jam-jam tertentu kita kan ngeliat pengamen. Pengamennya berkelas. Penyair saya lihat. Penyair, nyatanya anak IKJ. Saya ingat lagi, Iwan Fals muncul dari mana? Jalanan. Rendra muncul dari mana? Jalanan. Ebit GAD dari jalanan. Artinya ada ruang buat mereka mengaktifasi segala macam, termasuk dalam level yang lebih tinggi, Barack Obama sebagai mahasiswa Harvard, dia itu menjadi sangat terkenal karena dia katakanlah menggunakan ilmunya untuk satu katakanlah tempat yang kumuh segala macam, dia menang di sana untuk menghadapi dalam tanda kutip 9 naga di sana untuk membela perkampungan kumuh.
Makanya Obama menjadi lawyer yang sangat terkenal. Nah, yang kayak gitu yang Abang mau katakan. Iya, betul. Jadi ketika Obama berpidato, itu kan dia menyapa halayaknya, menyapa konstituennya seperti seorang yang sedang bermain teater. Dia atur intonasinya, dia atur iramanya, kemudian dia atur cara dia menatap, menyapa segala macam. Betul. Dan itu kan muncul dari orang-orang yang betul-betul ada di antara masyarakatnya, bukan orang yang berjarak dengan itu. Balik lagi sebetulnya tadi. Ya, artinya sebagai seorang penonton pidato Obama, yang orang lihat itu bukan, yang orang lihat itu, oh itu kan udah dia kerjakan, itu kan udah dikerjakan sama yang orang lihat dari pidatonya Obama, itu legasinya dia, tetapi tanpa menepuk dada. Di Indonesia kan beda, Bang. Beda. Nah itu dia, makanya sekarang saya melihat bahwa politik kita itu merusak sendi-sendi yang sudah dibuat oleh kesenian dan kebudayaan. Kita setengah mati mengatakan bahwa masyarakat kita harus punya pride, dignity. Nah, ketika para politisi berbicara di televisi, mereka selalu mengatakan bahwa kami datang, kami hadir untuk membantu kalian. Ketika mereka punya statement itu, artinya mereka menganggap bahwa orang-orang ini miskin. Orang yang merasa bahwa mereka akan kalah baru mengeluarkan statement bahwa pemilih Jakarta itu pintar, pemilih Bandung itu pintar. Posisinya apa? Mereka sedang terdesak. Tapi ketika mereka sedang di atas, mereka akan bilang, kami akan mengeluarkan kartu Indonesia Pintar, kartu ini, kami akan memberikan bantuan sembako, bla bla bla. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Gratis apa? Apa ya? Enggak, ya betul. Gratis apa? Toh BPJS juga kita iuran. Kita iuran. Pendidikan gratis, kita kan bayar pajak. Bayar pajak. Kita masuk ke minimarket itu kan dipungut pajak. Kita membeli sekadar sekerat roti di minimarket, kita kan kalau gratis kan tidak mungkin seperti sekarang, middle class kita kan runtuh. Artinya kan beban yang dibebankan kepada terutama generasi 70-an ini yang lahir, yang generasi kita lah. Kenapa kelas menengah itu seperti seakan-akan sekarang degradasi karena beban yang mereka dapat dari pendidikan anaknya atau ponakan-ponakannya itu makin tinggi, makin mahal biayanya. Artinya institusi pendidikan memungut dengan cara yang berbeda. Dia bilang bahwa ini gratis, kata untuk iuran tertentu segala macam, tetapi mereka pungut lewat LKS apa tuh? Iya. Dan lewat acara apa, bahkan acara tur pun mahalnya minta ampun. Nah, jadi semua itu berkelindan, membuat rumit keadaan jadinya. Ketika itu tadi. Apa dibutuhkan revolusi, Bang? Kita tahu nih, Tan Malaka ditangkap bukan karena dia sedang punya pasukan militer dan segala macam waktu Persatuan Perjuangan, tapi dia ditahan, dikejar, dan kemudian ditangkap. Itu gara-gara dia menjalankan pendidikan anti kolonial di sekolah SI Semarang. Kurikulumnya, Belanda udah melihat ini. Wah, kurikulum kayak gini tuh bisa mempercepat manusia merdeka. Artinya kita butuh itu, Bang. Iya. Sebuah revolusi dalam berpikir, pedagoginya, kurikulumnya diubah. Karena nanti kebudayaan kita justru menjadi sangat kotor. Itu harus dimulai dari kesadaran di atas dulu. Kesadaran elit ya? Kesadaran elit untuk tidak mengatakan bahwa ada makan siang gratis.
mengubah sedikit aja ke makan siang bergizi itu sudah agak melegakan. Sebab gratis itu menempatkan siswa-siswa kita itu menjadi miskin. Atau rumah gratis kata Menteri Perumahan kemarin. Ini kami gratiskan rumahnya. Apa yang Anda dengan jabatan Anda bisa bikin kayak gitu? Ya itu kan omong kosong. Bagaimana mungkin rumah gratis? Kan bank yang membangunnya. Uang bank itu kan. DP-nya boleh nanti gratis. Tapi ketika DP gratis akibatnya apa? Iurannya per bulannya kan akan tinggi. Bagi pemilik rumah yang lain justru bunga banknya tinggi. Iya. Artinya itu juga yang diambil keuntungan perbankan kita kan orang-orang bergerak di bidang perbankan kan sangat besar, Bang. Iya. Oke. Keluar dari urusan ekonomi tadi. Iya. Kalau saya pikir yang paling penting dilakukan adalah pemimpin kita ketika mereka berniat menjadi pemimpin, jangan mengeluarkan kata-kata gratis tadi. Racun gitu. Nah itu juga makanya selama 3 bulan kita ikuti peristiwa kampanye presiden kemarin, kita ini kan dikurung. Kalau ibarat areal permainan, semestanya itu kan sudah ditentukan. Ini wilayah permainannya segini. Dan apa yang boleh diucapkan dalam permainan ini hanya ini. Tidak boleh keluar dari sini. Salah itu lahan untuk doktrin. Indoktrinasi ya? Iya, itu bagian dari indoktrinasi. Apa yang Bang maksud itu? Contohnya apa, Bang? Ya artinya gini, ketika kemarin pemilihan, menjelang pemilihan, pada saat kampanye, televisi kita itu hanya, ini saya bilang ini dikurung. Ini ada semacam, ada semacam rekayasa begitu, supaya yang boleh hanya program ini dibicarakan, program katakanlah kita to the point saja, hilirisasi, terus kemudian food estate ya, nah, terus food estate ya, makan siang gratis, dan itu dibedah, semua orang membedah itu. Ada yang menyatakan persetujuan, ada yang mengkritik terus, tapi hanya di situ aja. Wilayah permainannya sudah diciptakan begitu, dan isunya hanya itu. Sehingga program orang lain tidak muncul. Maksudnya program capres yang lain? Anies Mohaimin misalnya, nggak muncul ya? Nggak muncul. Untuk diperbincangkan. Iya. Ganjar Mahfud nggak muncul untuk diperbincangkan. Nggak muncul. Kecuali di Marilok mungkin, Bang. Nah ini kan jadi, ini yang kalau saya ngelihatnya itu sebagai problem kebudayaan. Problem kebudayaan. Karena di sini kita lihat internalisasi nilai yang semacam itu sudah diinjeksi dan orang terpaksa memakan itu kan. Jadi memamah sesuatu yang tidak mesti dipapah sama mereka. Kalau Abang melihat ini, wajah kebudayaan seperti apa yang Abang lihat? Kalau tadi harapannya ke elit yang harus berpikir itu. Tapi kalau elitnya misalnya Pak Prabowo, oke lah. Tapi kalau Gibran misalnya, seperti apa Abang melihat wajah kebudayaan kita? Ketika yang mengantarkan adalah orang seperti itu. Artinya sosok seperti Pak Gibran. Misalnya sebagai contoh, kan dia akan banyak muncul, Bang. Saya minum dulu. Ini kita tidak bicara politik ya. Ya pada akhirnya kan ya, masalah politik kebudayaan kan juga akan muncul. Ini kan begini, seperti yang tadi kita bicarakan tadi itu. Kalau di Kementerian Pendidikan Tinggi tadi, bagaimana
gap antara menteri, katakanlah dari presiden ke menteri, menteri ke wakil menterinya, ini kan generasinya kan berbeda-beda nih, sampai ke stakeholder terakhir dari pendidikan itu, mahasiswanya gitu kan. Ini kan 3 atau 4 generasi yang mempunyai gap atau jurang yang masing-masing dalam. Nah, ini kan yang harus dicari jembatannya itu seperti apa. Supaya gap ini tidak menjadi bencana. Tidak jadi bencana buat generasi penerus, karena kita salah menangani kan begitu kan. Menjadi bencana kebudayaan? Iya, kemanusiaan malah, kemanusiaan. cuma kebudayaan dan bencana kemanusiaan. Kita sudah hampir mengalami itu. Di mana-mana perusahaan kan sekarang sedang mengeluh. Ya. Generasi ini nggak bisa bekerja. Apa benar itu Bang? Bahwa banyak perusahaan tumbang, termasuk juga Tanah Abang dan segala macam itu nggak bangkit lagi karena generasinya sama sekali nggak bisa diandalkan. Barangkali ini yang harus dijadikan evaluasi kan. Yang melakukan evaluasi kan tentu saja orang-orang yang menjadi penentu kebijakan kan. Mereka harus melakukan penelitian terhadap itu, melakukan riset, betul tidak gitu. Perusahaan-perusahaan mengeluh katanya gitu kan, mengeluh pada generasi yang tidak tough ini. Sementara beban perusahaan makin ditambah. Harus ada gaji kesekian, harus dibayar sekian, THR harus tepat waktu, dan harus ada cuti ini, cuti itu, dan segala macam. Sementara SDM-nya, sama sekali SDM yang gampang saja berpindah. Gampang saja sakit hati. Bukan cuma gampang berpindah sebetulnya. Gampang merasa sakit. Iya, dan sakit beneran. Nah kan itu problem. Nah ini kan juga bisa jadi pada Gibran sebetulnya generasi itu kan dia ada dalam posisi di generasi yang mana sekarang? Kan gitu. Apakah dia mampu keluar sebagai role model bagi generasi yang sedikit di bawah dia ini, sebagai generasi yang tough, atau dia jadi beban? Ya, kalau bagi saya sih pribadi, Gibran kalau muncul itu jangan kelihatan lelah, jangan kelihatan ngantuk, jangan kelihatan tua. Karena justru yang saya lihat justru itu Bang. Nah itu kan makanya lelah, ngantuk, dan tua. Iya, makanya saya bilang tadi. Bukan seger. Kalau kita kan lelah, ngantuk, biasalah. Kalau kita seger terus, orang justru bilang, kenapa lu seger terus? Iya, makanya itu dia tadi. Dia akan jadi beban atau solusi. Artinya, oke Bang, nih kita masuk detik-detik terakhir nih. Artinya kalau saya ngelihat dari perbincangan kita tadi, 3 menteri ini dan wakil-wakilnya akan menjadi selamat ini Bang. Gak bakal ada evaluasi dalam waktu 100 hari ini atau 1 semester, karena pekerjaan mereka pekerjaan jangka menengah dan panjang. Oh iya. Beda dengan, katakanlah kita bicara kemarin tentang Bu Sri Mulyani, asumsinya cuma satu tahun bisa berganti. Itu kan ada quick action yang diperlukan. Kalau Sri Mulyani quick action. Kalau ini ada satu pekerjaan berat. Bagi saya, Merdeka Belajar itu beban. Itu sampai sekarang kalau menurut saya, hanya universitas elit yang bisa menerapkan Merdeka Belajar itu. UI dapat berapa Bang? Gini, ada satu program. Ada satu program yang namanya International Indonesian Student Mobility Award. Oke. Jadi mahasiswa kita itu diberangkatkan untuk belajar di luar negeri selama 1 semester. Katakanlah jatahnya itu 1.000 kursi. Setelah melalui segala macam seleksi, UI mendapat jatah
350. Wah, Ya tetap banyak itu Bang. iya, 35%. iya, Bukan 3,5%. tiga Eh, tiga 35%, ya, 35%. 35%. Iya, iya. Ya kan? Kenapa? Ya karena inputnya tadi, Hmm. inputnya. Nah, kemudian UGM dapat katakanlah 300 orang. 30% ya? Jadi sudah 750 diambil 20%. 75% ya? Nah, jadi 25% itu akan dibagi-bagi ke sebegitu banyak universitas yang ada di Indonesia. Kan semuanya harus merdeka belajar. Dampaknya apa Bang? Ya dampaknya kan satu sisi itu ada lagi satu program yang namanya magang internasional itu juga pada porsi yang sama. Sehingga ada upaya dari universitas-universitas yang menengah itu untuk memenuhi indikator kinerjanya mereka kan. Magang internasional untuk mendapatkan ranking universitas yang baik, mereka harus mencapai itu. Dilalah kemarin ada yang memberangkatkan mahasiswanya untuk magang ke luar negeri dan terjebak pada perdagangan orang. Human trafficking malah? Iya. Perdagangan manusia ya? Iya. Kan rame itu di koran-koran. Budak kata mereka kan. Mereka bilang mereka diperbudak kan. Nah, itu universitas besar itu tidak terjebak pada itu karena ada kan mereka yang anggarannya ada segala macam ya. Yang mediocre ini. Yang mediocre yang kemudian merasa ingin memenuhi dan ingin ambil jalan pintas. Iya. Jadi kalau menurut saya beban merdeka belajar ini harus diselesaikan dulu sama Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang sekarang ada. Diselesaikan dalam arti diganti programnya? Iya. Dicabut ya? Diuji dulu lah. Oh. Tetap kalau misalnya. Tetap diteruskan ya? Diuji, dikaji ulang. Kalau memang itu jadi beban, ya udah ganti. Itu pendidikan tinggi. Kalau kebudayaan? Ya kalau kebudayaan itu tadi. Bagaimana Kementerian Kebudayaan ini menyiapkan satu statement kebudayaan tentang manusia Indonesia yang kita harapkan. Jadi jangan dulu bicara masalah infrastruktur kebudayaan bahwa di masing-masing daerah ada rumah kebudayaan, segala macam museum, di segala macam, belum, itu masih kejauhan Bang. Arahnya nggak jelas nantinya. Arahnya kemana? Ini dari sekian banyak ini kemudian kalau kemarin saya lihat gitu, saya bukan memuji-muji revolusi mental, itu kan juga menguap. Tapi sebagus-bagusnya kan seharusnya kemarin semua mengarah ke situ. Pas periode pertama. Nah, pembangunan manusia Indonesia mengarahnya ke situ. Oke. Terima kasih Bang Dr. Alfian Siagian. Kalau bersama beliau ini, kita seperti masuk ke ruang sunyi. Jadi kalau saya biasanya mengalami satu stres yang sangat tinggi, saya pasti pergi ke kampus, ketemu beliau, merasakan suasananya, itu kita seperti masuk ke dunia yang lain, dunia yang berbeda sama sekali. Apalagi kalau kita di Jakarta ya. Jadi ruang sunyi yang seperti ini yang mestinya sering didekati, sering dimasuki, dan sering diajak untuk berdiskusi oleh kalangan pengambil keputusan, apalagi para menteri. Bukan dunia yang harus dibatasi dengan banyak sekali persoalan, apakah melarang ini dan melarang itu. Kita akan lihat, kita akan memberikan waktu, tidak banyak ya, kepada para menteri, termasuk pada kawan kita, Fadlizon gitu, dan kemudian juga sahabat kita Abdul Muti, dan profesor yang berasal dari keluarga yang sangat akademik, yaitu
Pak Satrio Brojonegoro. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tetap berpikir merdeka 100%.